agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari dengan segenap hati berikan kemuliaan kepada Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Yes. Oh, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, for You are great, You do miracles so great, and there is no one else like You. There is no one else like You, for You are great, You do miracles so great, there is no one else like You. There is no one else like You. Oh, there is no one else, there is no one else like You, Lord. You are holy, You are worthy, You are mighty. Oh, we praise Your name, we praise Your name. Kami memuji akan kebesaran-Mu, Tuhan. You are worthy to be praised, oh Lord. Oh, kami berikan segala pujian, kami berikan segala hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat suaramu, angkat hatimu sembah Tuhan saat ini. Kita ralabaya sandara takara labaya sandara labaya karalaba. Kira takara labaya shekeri andara takara labaya sekeri labaya sandara. Kira takara labaya shekeri labaya takara labaya haralabo. Kira labaya sekeri andara labaya sharala karalaba. Oh, glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Dalam segala keadaan kami mau tetap memuji Engkau. Dalam segala keadaan kami mau tetap menyembah Engkau, Tuhan. Jesus, we call upon Your name in this place.
Kami panggil namamu di tempat ini. Kami panggil namamu Tuhan saat ini. Oh, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Kami naikkan nyanyian baru bagimu. Kami renungkan mazmur baru bagi namamu. Engkau Tuhan yang maha adil, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang memulihkan hidup kami. Engkau Tuhan yang mengangkat kami. Oh, terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, nyanyikan, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Angkat kedua tangan kita sama-sama, sembah Dia, katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu, amin, tiada seperti, katakan, tiada seperti Engkau Tuhan. Sebab Kau besar, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Yes, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Angkat tanganmu dan sembah Dia. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Panggil namanya, namamu besar, namamu besar, dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu
bersorak-sorai kemuliaan. Pengagungan hanya bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Deborah, dipersilakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini bahwa Engkau telah membangunkan kami dengan keadaan yang segar sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur karena firman-Mu membuat kami hidup, firman-Mu membuat kami bijaksana, dan firman-Mu membuat kami mengerti tentang jalan-jalan kehidupan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom semuanya, puji Tuhan kita bertemu lagi di Mesbah Doa. Firman hari ini tentang proses pembentukan. Di dalam Mazmur 126 ayat 5 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ada pepatah yang berkata begini, palu menghancurkan kaca, palu membentuk baja. Yang artinya, jadi palu yang kuat ini bisa menghancurkan kaca, tentu saja karena kaca itu rapuh. Tetapi palu yang sama bisa membentuk baja. Yang artinya masalahnya itu bukan terletak pada palunya, tetapi benda apa yang dipukul oleh palu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Seringkali kita mungkin memiliki masalah yang sama. Misalnya dalam keadaan ada sebuah bencana alam. Semua orang mengalaminya. Misalnya seperti pada waktu masa pandemi. Pada waktu pandemi terjadi, itu seluruh dunia terjadi. Tidak ada daerah yang tidak terkena pandemi. Itu seluruh dunia terjadi. Semua orang mengalaminya. Tetapi ada orang-orang yang hancur karena pandemi, tapi ada orang-orang yang justru diangkat Tuhan pada waktu pandemi. Ada usaha-usaha yang hancur pada waktu pandemi, tetapi ada pengusaha-pengusaha baru yang bermunculan justru pada waktu pandemi. Semua orang punya masalah yang sama dan menghadapi masalah yang sama, yaitu pandemi. Tetapi ada yang hancur, ada yang justru terbentuk pada masa pandemi. Pandemi itu seperti sebuah palu, tetapi respon kita di dalam menghadapi pandemi itu yang menentukan apakah kita ini kaca atau kita ini baja. Untuk membentuk baja harus dipukul semakin kuat. Baja itu kalau dipukul dengan kuat, dia malah terbentuk menjadi bentuk yang bagus. Baja itu akan menghasilkan bentuk yang bagus, bentuk yang diinginkan. Tetapi kaca harus dihalusin, kesenggol sedikit, pecah. Kaca itu bagus, seringkali dipakai untuk hiasan dinding, selain dipakai untuk berdandan, bercermin untuk kita. Tetapi kaca itu juga adalah benda yang rapuh, mudah pecah, bahkan juga mudah melukai orang lain. Kalau udah pecah, nah itu bisa melukai banyak orang. Dia tidak kuat dengan benturan, kecuali kaca-kaca anti peluru ya. Itu memang diciptakan untuk menjadi anti peluru. Dia diciptakan dengan teknik yang berbeda. Tapi pada dasarnya, kaca itu adalah barang yang rapuh. Sedangkan baja itu kuat, kokoh, dia tahan dengan benturan. Kalau kaca dipakai sebagai hiasan, baja itu dipakai untuk struktur rumah. Dan baja itu menjadi material primadona untuk orang-orang yang membangun rumah. Karena kokoh dan tahan lama, dia dipakai untuk konstruksi rumah, sehingga rumah itu menjadi kuat. Bahkan baja itu dipakai untuk pembuatan mobil, serta kereta api dan relnya. Kita lihat rel kereta api itu diinjak oleh kereta yang juga terbuat dari baja yang kuat. Tetapi rel kereta api ini tidak menjadi remuk, hancur, berkeping-keping. Enggak. Dia bisa menopang beban yang begitu berat. Nah, untuk menjadi kaca atau baja, itu pilihan. Banyak orang yang selalu bertanya kepada saya, bagaimana supaya saya menjadi orang yang kuat? Untuk menjadi kuat itu yang pertama keputusan. Contoh ya di dalam kehidupan, ada banyak pria-pria yang kesaksian yang dulunya mereka tidak pernah menangis. Hanya karena dari kecil dididik untuk tidak menangis. Cowok itu nggak boleh menangis.
begitu mereka punya pengertian bahwa cowok tidak boleh menangis, mereka langsung percaya bahwa mereka memang diciptakan untuk gak menangis, dan mereka percaya mereka bisa untuk tidak menangis. Yang pertama, kamu harus percaya bahwa kamu kuat, karena firman Tuhan berkata bahwa kamu lebih dari pemenang. Bahkan Alkitab berkata, jadilah kamu seperti laki-laki, yang artinya kamu itu kuat. Kedua, kamu harus memutuskan untuk kuat. Karena kamu tidak bisa hanya percaya tanpa memutuskan untuk membuktikan apa yang kamu percaya. Nah, banyak yang kesaksian pada waktu mereka ketemu Tuhan, di jamah Tuhan, tiba-tiba dia menangis terharu sampai mereka berusaha menahan untuk tidak menangis. Tapi nggak bisa, karena ini pekerjaan Roh Kudus. Tetapi pada dasarnya selama ini mereka tidak menangis, karena mereka selalu ingat laki-laki tidak boleh menangis. Begitu mereka tahu laki-laki tidak boleh menangis, bisa nggak mereka tidak menangis? Bisa. Sekalipun mungkin kadang dia bisa menangis karena terharu, tetapi mereka tidak akan menangis untuk hal-hal yang receh. Makanya banyak yang bersaksi waktu di jamah Tuhan. Mereka bingung kenapa kok menangis. Mereka berusaha tidak menangis, tapi tidak bisa. Karena ini pekerjaan Roh Kudus. Contohnya saya dulu ya. Dulu waktu saya masih kecil, itu badan saya itu ringkih sebenarnya. Saya itu orangnya kurus gitu ya. Karena saya dulu orangnya susah untuk makan. Kalau sekarang susah untuk tidak makan. Dulu itu susah untuk makan. Sampai dipaksa makan, dimasakin makanan yang kesukaan saya. Supaya bisa makan. Sehingga saya itu badannya dari dulu nggak bisa gemuk. Selalu kurus. Sementara kakak saya dan adik saya itu kuat. Tubuhnya itu kuat, cewek-cewek juga. Suatu saat waktu zaman dulu ada jerigen untuk mengambil minyak gas dari jerigen, tapi karena pompanya itu bocor, saya tutup pompanya dengan jari sehingga waktu dipompa masih tetap bisa mengeluarkan gas untuk dimasukkan ke dalam botol. Waktu kecil kan seneng ya untuk kemudian memasukkan minyak gas itu ke dalam botol karena bisa mencet-mencet itu senang. Terus waktu kakak saya melihat, loh kok tiba-tiba botol-botol gasnya itu penuh. Terus kakak saya tanya, loh itu yang ngisi botol-botol dengan minyak gas siapa? Saya bilang saya. Terus kakak saya langsung mikir, dia pikir jerigen minyak yang gede itu ya, yang besar itu, yang paling besar itu ya. Dia pikir saya mengangkatnya dan memasukkan minyak gas itu ke dalam botol. Sehingga kakak saya merasa karena Deborah aja yang kurus bisa kuat, masa saya tidak kuat? Sehingga dia angkat itu jerigen yang gede itu. Dia masukkan minyak ke dalam botol-botol. Terus dia dengan bangga, dia berkata gini, aku juga kuat tadi ngangkat jerigen untuk memindahin minyak ke dalam botol-botol. Emangnya cuma kamu yang kuat? Nah, kalau masih anak-anak itu kan persaingan itu sangat ketat. Semua orang tidak mau kalah. Terus dia bilang, aku juga kuat. Aku tadinya itu selalu nggak yakin kalau saya kuat. Tapi waktu aku lihat kamu kuat untuk ngangkat jerigen yang gede itu, saya nyoba dan ternyata aku juga kuat. Nggak cuma kamu yang kuat. Terus saya bilang gini, loh saya tadi nggak ngangkat jerigen, saya pakai pompa. Terus dia bilang, loh pompanya kan bocor. Loh bocor tuh kan bisa ditutup bocornya dengan jari, sehingga tetap bisa dipencet. Terus dia kaget, dia langsung ngerasa badannya remuk. Dan dia berkata, ya ampun tulang-tulangku patah nggak ya? Sendi-sendiku lepas nggak ya? Karena dia ngangkat jerigen yang begitu besar. Nah, tetapi kenyataannya kakak saya kuat nggak? Kuat. Dia kuat karena dia percaya kalau adikku bisa, aku juga bisa. Yang kedua, akhirnya dia memutuskan untuk jadi orang kuat. Dia memutuskan ngangkat karena dia tidak mau kalah dengan saya. Dan akhirnya imannya, keputusannya menghasilkan sesuai dengan yang dia harapkan, yaitu kuat. Nah, kalau saudara selalu merasa saudara nggak kuat, maka saudara tidak kuat. Karena apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Waktu saudara percaya saudara bisa berhasil, saudara percaya saudara punya hikmat untuk mencari jalan keluar, pasti saudara menemukan jalan keluar. Itu sebabnya orang yang selalu melihat masalah begitu besar, maka masalah dia menjadi besar karena dia tidak bisa melihat solusi atau jalan keluar. Tapi orang yang selalu melihat
melihat masalah sebagai tantangan, dia itu justru tertantang untuk mencari solusi dalam setiap masalah yang datang. Kayak contoh waktu pandemi. Orang-orang lain begitu hancur, remuk, pecah berkeping-keping. Kecuali tentang ditinggal keluarganya meninggal ya. Itu karena kesedihan, karena kehilangan. Tetapi pada waktu pandemi, itu banyak tiba-tiba pedagang-pedagang baru yang bermunculan. Ada orang-orang yang membuat masker, dia jahit sendiri. Saya dulu itu ngeri juga ya, ini bisa nggak ya? Mereka jual dan sangat laris. Banyak orang-orang akhirnya jualan online, mereka semuanya pada punya toko online. Ada yang kemudian menjadi influencer, baik di Instagram, di YouTube. Pada waktu mereka terus ada di rumah, pandemi, banyak sekali orang-orang yang kemudian menjadi influencer dan sebagainya, dan mereka berhasil. Firman itu menjadi kenyataan itu bukan lagi tergantung kepada Tuhan, tetapi tergantung kepada kita. Kenapa? Karena kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan itu tidak akan bisa membatalkan apa yang Dia katakan. Karena Tuhan kita itu adalah raja. Seorang raja di bumi aja, raja yang bijaksana, raja yang bisa dipercaya, perkataannya adalah hukum. Dia tidak akan melanggar perkataannya sendiri. Ini adalah raja yang berwibawa, raja yang punya integritas, raja yang bisa dipercaya. Allah kita itu menyebut dirinya itu raja. Itu sebabnya firman-Nya itu pasti jadi. Sekarang tergantung kepada kita. Nah, kita tadi sudah belajar bagaimana banyak pria yang dulunya selalu diajar laki-laki tidak boleh menangis. Sehingga mereka percaya memang mereka diciptakan untuk tidak menangis. Itu cowok yang macho, itu cowok sejati. Sehingga mereka tidak mau menangis. Mereka percaya mereka bisa, dan mereka mulai melatih dirinya. Sama dulu yang saya sampaikan. Kenapa orang Batak banyak yang berhasil? Banyak orang Batak itu semuanya punya pendidikan yang tinggi. Mereka semuanya berhasil di dalam pekerjaan. Banyakkan mereka adalah pengacara. Banyak mereka yang masuk di dalam dunia militer. Dan mereka itu semuanya kebanyakan itu jadi pemimpin. Apakah Tuhan menciptakan mereka lebih daripada suku-suku yang lain? Tidak, tetapi karena mereka semuanya diberikan nilai-nilai, moto di dalam kehidupan mereka bahwa mereka kuliah itu penting. Mereka itu harus punya gelar, mereka harus sekolah tinggi-tinggi. Kalau kamu nggak bisa sekolah tinggi, kamu nggak berharga. Karena mereka semuanya tidak mau ketinggalan, semuanya kuliah. Bahkan banyak yang umur 70 tahun pun masih kuliah. Kenapa? Hanya karena ada nilai-nilai yang dibangun di suku mereka bahwa mereka semuanya, harga diri mereka adalah kuliah mereka. Dan mereka harus berhasil. Berhasil nggak mereka? Mayoritas mereka berhasil. Jadi untuk menjadi kaca atau baja itu keputusan. Tidak usah dulu menunggu, oh saya nanti diproses Tuhan supaya menjadi kuat. Tuhan itu memproses orang untuk menjadi kuat itu karena Tuhan itu lagi memaksa keadaan supaya orang itu kuat. Tapi seharusnya kamu tidak perlu diproses, kamu yang memproses dirimu sendiri untuk menjadi kuat. Sama, kalau saudara berhasil menjadi kuat, kalau saudara berhasil untuk terbang, Tuhan nggak perlu melatih saudara untuk terbang karena saudara sudah bisa terbang, karena saudara sudah percaya, karena saudara percaya saudara adalah Raja Wali. Tetapi kalau orang-orang lain yang percaya dirinya ayam, Tuhan harus memaksa dia. Mungkin Tuhan sebagai Raja Wali akan mengangkat dia dan dia lempar di ketinggian, memaksa dia terbang, memaksa dia sadar dirinya adalah Raja Wali. Tapi kalau saudara sendiri sudah sadar saudara adalah Raja Wali dan saudara terbang, sebenarnya Tuhan nggak perlu memproses saudara. Tetapi Tuhan mempercayakan banyak hal kepada saudara. Makanya ada istilah juga, kita harus bermental baja. Bermental baja artinya orang itu mampu berpikir positif di tengah-tengah hal yang negatif. Dia selalu optimis. Dia orang yang cuek dengan apa kata orang. Contohnya Presiden Trump ya, saya itu salut dengan dia. Dia adalah orang yang cuek dengan apa kata orang tentang dirinya.
Kalau saudara tahu, di Amerika, karena banyak orang tidak mau dia menjadi presiden, itu orang itu kalau menghina dia, itu dihina berat besar-besaran. Sama dengan Presiden Jokowi, itu dihina, dimaki, difitnah, dipermalukan, dan sebagainya. Apalagi di Amerika, yang punya prinsip bebas berbicara, itu wah nggak karu-karuan. Tapi dia itu mental baja. Dan dia adalah orang yang tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Dia tidak ngedrak, dia tidak ngerokok, dia tidak minum alkohol, dan dia tidak bertato. Dan itu yang dia didik ke anaknya. Bahkan Ivanka juga berkata bahwa ayahnya selalu mengajar dia, kita di dalam hidup selalu berpikir. Makanya daripada cuma berpikir pikiran yang sia-sia, maka pikirkan yang besar. Nah, hidup kita juga demikian. Makanya Trump waktu benar-benar bertobat, ya dia benar-benar meninggikan nama Yesus di dalam hidupnya. Dia berani melawan arus, sekalipun dunia mungkin tidak suka karena dia membawa nama Yesus. Ini mental baja. Orang yang bermental baja selalu melihat segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Orang yang beriman dan mempercayai firman, seharusnya pasti dia bisa bermental baja. Karena dia tidak berdiri atas perasaannya, tapi berdiri dari apa yang Tuhan katakan tentang dirinya. Dan apa yang Tuhan katakan tentang masalah. Bukankah Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Orang yang mempercayai firman dan mengaku beriman, ya seharusnya dia punya mental baja. Karena dia tidak berdiri atas perasaan, tapi dia berdiri atas firman. Apa yang Tuhan katakan tentang dirimu, bahwa kamu lebih daripada pemenang, dan apa yang Tuhan katakan tentang masalahmu, bahwa segala perkara itu bisa kamu tanggung. Bahkan Alkitab berkata pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatanmu. Sehingga kita yang punya iman pasti bermental baja. Dan orang yang bermental baja, baginya masalah datang itu adalah sebagai proses untuk mempertajam dia. Baik membentuk karakternya, mempertajam kepekaannya terhadap masalah, mempertajam kecerdasan, mempertajam skillnya, mempertajam cara pikirnya, mempertajam kebijaksanaannya. Karena baja itu semakin dipukul, dia akan berbentuk sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya kita membutuhkan baja itu harus berbentuk L. Dipukul dengan keras maka bentuknya L dan dia menjadi kuat. Bukan dipukul untuk dibentuk malah pecah. Besi baja itu dipukul, maka dia akan berbentuk seperti yang Tuhan inginkan. Memang setiap pukulan itu terasa sakit. Tapi bagi orang yang bermental baja, sakitnya itu nggak sakit yang sampai meremukkan dirinya. Sakit, tapi tidak seperti kaca merasakan sakitnya. Kalau kita punya karakter seperti kaca, baru tersinggung sedikit itu sudah hancur berkeping-keping. Tapi yang bermental baja, bagi dia sudah biasalah. Makanya ada orang-orang yang bermental baja itu seringkali mereka mengatakan, kalau soal dihina udah sering saya, kalau soal difitnah udah sering, kalau soal dipermalukan udah sering. Itu sudah biasa bagi saya. Bagi dia itu hal-hal yang sudah biasa, hal kecil, bukan menjadi masalah. Tapi bagi orang yang bermental seperti kaca, itu menjadi persoalan yang sangat besar. Karena selama kita hidup di dunia, Alkitab berkata kamu itu seperti domba yang berada di tengah-tengah serigala. Walaupun domba itu nggak punya tanduk, tetapi domba ini harus punya mental baja. Makanya diajar kamu harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Sekalipun domba, kamu harus punya mental baja. Dan memiliki mental baja adalah keputusan. Tulis di chat, untuk menjadi pemenang kita harus punya mental baja. Yang kedua, bagaimana punya mental baja? Yang pertama, harus percaya bahwa kamu diciptakan kuat. Yang kedua, mental baja itu adalah keputusan. Kamu harus memutuskan untuk kuat. Nggak cuma percaya, tapi memutuskan untuk kuat. Yang ketiga, mental baja itu harus dilatih.
mulai dari pikiranmu. Kamu selalu percaya bahwa kamu kuat. Kamu selalu percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kamu selalu percaya bahwa segala perkara itu bisa aku tanggung. Karena aku nggak sendirian, aku bersama Yesus. Dan kamu percaya bahwa kamu ditentukan sebagai pemenang, bukan pecundang. Seperti contoh di pandemi, orang-orang akhirnya sadar potensi-potensi yang selama ini mereka tidak sadari mereka punya. Kreativitas mereka itu keluar. Dan orang yang kreatif adalah orang yang bermental baja. Orang yang bermental seperti kaca. Kreativitasnya tidak akan keluar. Karena begitu masalah datang, dia sudah hancur duluan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau telah menetapkan kami menjadi orang-orang yang kuat, dan Engkau sudah menetapkan kami dapat menanggung setiap persoalan yang datang, karena Engkau berjalan bersama dengan kami. Seringkali masalah Engkau izinkan datang supaya kami bisa melompat lebih tinggi. Kreativitas kami muncul, dan Engkau sedang memaksa kami untuk memperluas kapasitas kami, sehingga Engkau dapat mempercayakan banyak hal kepada kami. Tuhan, hamba-Mu saat ini berdoa, setiap orang yang hadir di ibadah mesbah doa ini, tidak ada seorang pun yang hancur hidupnya, sekalipun masalah datang. Tetapi mereka justru terbentuk semakin kuat, semakin indah, dan semakin mulia. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu lagi besok pagi di Mesbah Doa jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa untuk subscribe karena di siang hari dan di malam hari saya sering share quote atau kata-kata motivasi berupa short video. Tuhan Yesus memberkati. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah